Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Adinda akan menjelaskan tentang fungsi dan permodalannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas fungsi trigonometri tentang nilai fungsi trigonometri sebarang sudut, identitas trigonometri, grafik fungsi trigonometri, dan aturan sinus dan kosinus. Yang pertama, kita akan membahas tentang fungsi trigonometri sebarang sudut. Yang pertama harus kita ketahui yaitu apakah itu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan fungsi yang mengaitkan sudut suatu segitiga siku-siku dengan perbandingan antara sisi-sisi segitiga tersebut. Fungsi-fungsi ini seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nilai fungsi trigonometri sebarang sudut. A. Konsep sudut dalam fungsi trigonometri. Sudut merupakan gabungan dua sinar yang memiliki titik akhir yang sama. Letak sinar awal terhadap sinar garis akhir berpengaruh terhadap nilai sudut. Seperti gambar yang kita lihat ini. Ini adalah sisi akhir dan ini adalah sisi awal. Putaran berlawanan arah jarum jam sudut bernilai positif. Sedangkan putaran searah jarum jam sudut bernilai negatif. Dan ini adalah sisi awalnya, dan ini adalah sisi akhir. Nah, selanjutnya, mari kita perhatikan gambar sudut alfa dan beta yang terletak pada koordinat kartesius berikut. Sisi awal sudut alfa dan beta berada di sumbu X positif, sedangkan titik pangkalnya berada di titik O 0,0. Kedua sudut ini disebut dengan sudut dalam posisi baku. Sudut beta mempunyai sisi akhir yang sama dengan sisi sudut alfa. Sudut ini dinamakan pasangan sudut koterminal. Sudut koterminal adalah dua atau lebih sudut yang memiliki sisi awal dan sisi akhir yang sama ketika digambar dalam posisi standar. Ini adalah sudut koterminal yang sudah kita pisahkan antara sisi terminal sudut min 330 derajat dan 30 derajat yang berada pada posisi yang sama. Jika digambarkan dalam satu bidang koordinat, kedua sisi ini terminalnya akan berhimpit. Ini dapat kita simpulkan, sudut min 330 derajat dan 30 derajat adalah sudut-sudut yang koterminal. Karena sudut-sudut koterminal mempunyai sisi terminal yang sama, akibatnya sudut tersebut akan berada pada kuadran yang sama. Nilai trigonometri sebuah sudut ditentukan berdasarkan koordinat titik A, X, Y di bidang kartesius. Sin A sama dengan Y per R, atau sisi depan dibagi dengan sisi miring. Cos A rumusnya yaitu X per R atau sisi samping dibagi dengan sisi miring. Tan A sama dengan Y per X atau sisi depan dibagi dengan sisi samping. Nilai R ditentukan dengan rumus R sama dengan akar dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Ini adalah nilai trigonometri sudut-sudut istimewa yang disajikan di dalam tabel. Ada sin A, cos alfa, dan tan alfa. Semuanya disajikan dalam sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ada baiknya ini kita hafalkan untuk mempermudah kegiatan kita untuk selanjutnya. Nilai trigonometri sebarang sudut. Perlu kita ketahui pada kuadran 1 semuanya akan bernilai positif. Sedangkan pada kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, dan pada kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif, dan pada kuadran 4 hanya cos yang bernilai positif. Misalkan sudut-sudut nilai fungsi trigonometri lebih dari 360 derajat dapat kita nyatakan dengan sin K dikalikan dengan 360 derajat ditambah theta sama dengan sin theta. Cos K dikalikan dengan 360 derajat ditambahkan dengan theta, hasilnya sama dengan cos theta. Tan kita kalikan dengan K dikali 180 derajat ditambah theta, hasilnya sama dengan tan. Contoh soal, kita akan menentukan cos 240 derajat. Cos 240 derajat dekat dengan 180. Jadi, 240 derajat itu kita dapatkan dari 180 derajat ditambahkan dengan 60 derajat.
cos 60 derajat sama dengan 1/2. Dikarenakan pada kuadran 3 hanya tan yang bernilai positif, maka cos akan bernilai negatif. Maka jawabannya adalah min 1/2. Contoh soal nomor 2, tentukan sin dari 390 derajat. Sin 390 derajat didapatkan dari 360 derajat ditambahkan dengan 30. Berarti kita akan mengambil sin 30 derajat. Sin 30 derajat adalah hasilnya 1/2. Contoh soal nomor 3, kita akan menentukan tan dari min 600 derajat. Tan min 600 derajat kita dapatkan dari tan. Kita akan memakai rumus yang lebih dari 360 derajat. 600 derajat didapatkan dari min 3 kali 180 derajat. Min 3 kali 180 derajat hasilnya 540. Kita kurangkan dengan 60 derajat. Jadi, kita mendapatkan tan min 60 derajat. Tan min 60 derajat adalah min 1/3. Dikarenakan pada kuadran 2 hanya sin yang bernilai positif, maka min akar 3 ini kita jadikan negatif, yaitu hasilnya akar 3. Submateri selanjutnya kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Salah satu bentuk identitas trigonometri, sin pangkat 2 theta ditambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Selain itu, ada 4 bentuk identitas trigonometri dasar lainnya, yaitu tan theta sama dengan sin theta per cos theta, sin min theta sama dengan min sin theta, cos min theta sama dengan cos theta, dan tan min theta sama dengan min theta tan. Contoh soal, buktikan identitas trigonometri ini. Jawabannya, cos kuadrat theta 1 tambah tan kuadrat theta sama dengan 1. Apa kita membuatnya? Okay. Cos kuadrat theta kita kalikan ke dalam, kita dapatkan cos kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dikalikan dengan tan kuadrat theta sama dengan 1. Cos kuadrat theta tambah cos kuadrat theta dikalikan dengan tan itu didapatkan dari sin dibagi dengan cos. Jadi sin kuadrat theta per cos kuadrat theta sama dengan 1. Kita coret ini dengan ini. Seperti pada rumus, cos kuadrat theta dikalikan dengan sin kuadrat theta hasilnya sama dengan 1. Jadi, hasil akhirnya 1 sama dengan 1, terbukti. Submateri selanjutnya yaitu grafik fungsi trigonometri. Satuan derajat dan radian. Secara umum, fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real. Oleh karena itu, grafik fungsinya dapat digambar pada sepanjang sumbu X daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan dalam satuan radian. Saat menggunakan ukuran radian besar, sudut dinyatakan sebagai pi/2, pi/3, pi, dan seterusnya. Satu putaran atau 360 derajat setara dengan 2 pi radian. Grafik fungsi trigonometri sederhana. Grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Secara mudah, grafik periodik adalah grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval, lalu bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya. Terlihat pada grafik fungsi f pada interval x besar dari 0 kecil dari 2pi sama dengan grafik fungsi f pada interval 2x besar sama 2pi, kecil sama 4pi. Ini adalah grafik fx sama dengan sin x. Nah, pada grafik ini dapat kita ketahui yaitu pada interval x besar sama 0, kecil sama 2pi, fungsi sinus memiliki periode 2pi, yang berarti grafik akan berulang setiap 2pi satuan pada sumbu x. 2. Amplitudo fungsi sinus adalah 1. Artinya, grafik akan berisolasi antara y sama dengan min 1 dan y sama dengan 1. Dapat kita lihat, ini grafiknya hanya pada 1 dan min 1, tidak lebih dari itu. Dan yang ketiga, kita dapat mengetahui bahwa grafik sinus mempunyai gelombang yang terus-menerus berisolasi antara min 1 dan 1. Kedua, kita akan membahas tentang grafik cos X.
Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik fx sama dengan cos x. Pada interval x besar sama pi per 2, kecil sama 5pi per 2, grafik fungsi f mempunyai satu titik lembah dan satu titik puncak. Disebut satu gelombang atau satu periode jika memiliki satu titik lembah dan satu titik puncak. Ini titik lembah dan ini titik puncak. Periode 5pi per 2 kurang pi per 2 sama dengan 2pi. Jadi, periode grafik fx sama dengan cos x adalah 2pi. 2. Nilai maksimum fx sama dengan cos x adalah 1. Nilai minimumnya min 1. Dengan demikian, daerah hasil fungsi sama dengan y besar sama min 1, kecil sama 1. Yang ketiga, titik puncak grafik fx sama dengan cos x adalah y sama dengan 1. Dengan demikian, amplitudo grafik fx sama dengan cos x adalah 1. Selanjutnya, grafik fungsi fx sama dengan tan. Pada titik-titik x sama dengan pi per 2, pi x sama dengan 3pi per 2, dan 5pi per 2, fungsi f tidak terdefinisi. Secara umum, fungsi fx sama dengan tan x tidak terdefinisi pada x sama dengan pi per 2 tambah kpi, karena k bilangan bulat. Dengan nilai maksimum fx sama dengan tan x adalah invisible, sedangkan nilai minimumnya min invisible. Grafik fungsi fx sama dengan tan tidak mempunyai amplitudo. Grafik fungsi fx sama dengan tan x juga periodik. Periodik dari grafik fx sama dengan tan x adalah pi. C. Bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Fungsi trigonometri fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x tergolong fungsi trigonometri sederhana. Fungsi yang lebih kompleks ditulis dalam bentuk umum berikut, yaitu fx sama dengan ax sin bx kita kalikan dengan x plus minus c plus minus d. Fx ax cos bx kita kalikan dengan x plus minus c plus minus d. Fx sama dengan ax tan bx plus minus c ditambah plus minus d. Perhatikan grafik fungsi fx sama dengan sin 2x dan fx sama dengan 2 sin 2x di samping. Nah, ini adalah grafik dari fx sama dengan 2 sin 2x. Periode amplitudo dan nilai maksimum atau minimum grafik fungsi trigonometri ditentukan dengan rumus-rumus berikut. Contoh soal. Diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan 3 sin 2pi kurang pi per 3 ditambah 1. Tentukan amplitudo, periode, nilai minimum, dan nilai maksimumnya. Dari soal ini, kita dapat menentukan fungsi umum sinus adalah y sama dengan a per sin bx kurang c ditambahkan dengan d. Nilai amplitudonya sudah kita ketahui, yaitu 3. Ini adalah nilai amplitudo. Amplitudo sama dengan a sama dengan 3. Periode sama dengan 2pi per b. Ini adalah nilai b. Dapat kita ketahui bahwa 2pi per 2 sama dengan pi. Nilai maksimum rumusnya adalah d ditambahkan dengan a. Jadi nilai ini kita tambahkan dengan nilai ini, hasilnya 1 tambah 3 sama dengan 4. Sedangkan nilai minimum adalah kebalikan dari nilai maksimum, yaitu d dikurangkan dengan a. 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Menggambar grafik fungsi trigonometri. Menggambar grafik fungsi sederhana, langkah-langkahnya yang pertama kita tentukan dulu nilai sin x untuk beberapa sudut istimewa. Dan dapat kita peroleh titik-titik bantu berikut. Ini ada sekitar 17 titik bantu. Selanjutnya, letakkan titik-titik bantu pada bidang koordinat, lalu hubungkan dengan garis mulus. Diperoleh grafik berikut.
Peran nilai C dan D pada grafik fungsi trigonometri. Misalkan, diketahui f(x) sama dengan sin x dan gx sama dengan sin x tambah pi ditambah 1. Grafik kedua fungsi saling berkaitan, sebab grafik fungsi g dapat diperoleh dengan menggeser grafik fungsi f. Grafik fungsi f(x) sama dengan a sin bx tambah c tambah d diperoleh dengan menggeser grafik f(x) sama dengan a sin bx dengan aturan a. Yang pertama aturannya, sejauh c satuan searah sumbu x negatif untuk c besar dari 0, dan sejauh d satuan searah sumbu y positif untuk d besar dari 0. Yang kedua, sejauh c satuan searah sumbu x positif untuk c kecil dari 0, dan sejauh d satuan searah sumbu y negatif untuk d kecil dari 0. Arah pergeseran serupa dilakukan untuk fungsi kosinus dan tangen. Submateri selanjutnya yaitu ada aturan sinus kosinus. Perhatikan gambar segitiga berikut. Aturan sinus kosinus merupakan aturan penting yang berfungsi untuk menghubungkan sudut dan sisi segitiga. Perhatikan gambar segitiga berikut. Pada segitiga ABC, D berlaku aturan sinus kosinus. Aturan sinus A bagi sin A sama dengan B bagi sin B dan C bagi sin C. Sedangkan pada aturan kosinus, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat dikurangkan dengan 2BC cos A. Pada B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat dikurangkan dengan 2AC cos B. Sedangkan untuk C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan B kuadrat dikurang 2AB cos C. Contoh soal sinus. Diketahui sebuah segitiga PQR memiliki luas sebesar 96 cm². Jika panjang PR sama dengan 12 cm dan besar sudut PQR sama dengan 60 derajat, tentukan panjang QR. Kita gambarkan dulu segitiganya. Ini ada P, I, dan R. Panjang PR sama dengan 12 cm dan sudut PQR sama dengan 60 derajat. Kita akan menentukan panjang QR. Jawabannya, L sama dengan 1/2 kali PR dikalikan QR dikalikan sin sudut PQR. Di soal sudah ditentukan luasnya yaitu 96 cm persegi. Dan PR-nya juga sudah diketahui. 96 cm persegi sama dengan 1/2 kali 12 cm dikalikan dengan QR dikalikan dengan sin 60 derajat. 96 cm sama dengan 1/2 dikalikan 12 kalikan dengan QR. Sin 60 derajat sudah kita ketahui yaitu 1/2 akar 3 dari sudut istimewa. 96 cm kuadrat dikalikan 1/2 kali 12 cm dikalikan dengan 1/2 akar 3 mendapatkan nilai 4 akar 3 dikalikan dengan QR. QR sama dengan pindah ruaskan 96 cm kuadrat dibagi 4 akar 3 cm. QR sama dengan 24 per akar 3 cm. QR sama dengan 8 akar 3 cm. Jadi panjang QR adalah 8 akar 3 cm. Untuk soal kosinus, contoh soalnya yaitu segitiga, perhatikan segitiga ini dan tentukan panjang BC dan sin sudut B. Jawabannya, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambahkan dengan AC kuadrat dikurang 2 kali AB dikali AC cos sudut A. 10 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 dikurang 2 kali 10 kali 8 kali cos 60 derajat. 10 pangkat 2 100 ditambahkan dengan 8 pangkat 2 64 dikurangkan dengan
160 dikalikan dengan cos 60 derajat yaitu 1/2. Kita dapatkan hasil 164 kurang 80, dapatkan hasil 84. BC kuadrat sama dengan akar dari 84. Akar 84 kita dapatkan 2 akar 21. Untuk soal selanjutnya yaitu nilai sin sudut B. BC per sin sudut A sama dengan AC sin sudut B sama dengan, kita dapatkan BC tadi yaitu 2 akar 21, kita bagikan dengan sin 60 derajat sama dengan 8 per sin sudut B. AC sama dengan 8. Sin sudut B sama dengan 8 kurang sin 60 derajat dibagi 2 akar 21. Kita dapatkan hasilnya 8 dikurang dengan akar 3/2 per 2 akar 21 sama dengan 4 akar 3 per 2 akar 21 sama dengan 2 akar 3 per 21. 2 akar 3 dikurang kali 21 per 21, kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 2 akar 63 per 21. Soal terakhir, diketahui sin theta 4/5 dengan theta berada di kuadran 3. Tentukan nilai cos theta dan tan theta. Menggunakan identitas sin pangkat 2 theta tambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Cos kuadrat theta sama dengan 1 kurang sin kuadrat theta dikalikan dengan cos kuadrat tambah min akar 1 sin kuadrat theta. Diketahui sin theta sama dengan 4/5 sehingga sin kuadrat theta sama dengan 4/5. Karena kita tidak mengetahui nilai pastinya positif atau negatif, jadi kita buat plus minus. Hasilnya cos theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang 16/25. 16/25 ini kita dapatkan dari pangkat dari 4/5. 4 pangkat 2 sama dengan 16 dan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Sama dengan plus minus 2 akar 25 per 25 dikurangkan dengan 16/25. Ini 1 kurang 16/25. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi 25/25 dikurangkan dengan 16/25. Kita dapatkan hasilnya yaitu plus minus 9/25. Hasilnya yaitu plus minus 3/5. Kita sederhanakan. Dia diketahui berada di kuadran 3 sehingga cos bernilai negatif. Jadi cos theta sama dengan min 3/5. Untuk tannya, tan theta sama dengan sin theta per cos theta. 4/5 kita bagikan dengan cosnya kita dapatkan tadi yaitu min 3/5. Kita dapatkan 4/3. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.